Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Seketika dalam Angan. Sekarang kita memasuki halaman yang pertama dengan judul Berangan. Di sini penulis mengatakan, seketika dalam angan, diri ini menginginkan segala sesuatu yang ada di dunia, mendapatkan semua yang diinginkan oleh jiwa, senantiasa bahagia dan tertawa bersama. Tak ada macam bekas goresan luka. Seketika dalam angan, diri ini ingin bisa lari dari kematian, selalu berada dalam zona nyaman, tanpa memikirkan hari kepastian. Hari-hari tanpa adanya tangisan, luka duka tak akan lagi kurasakan. Seketika dalam angan, ingin rasanya diri ini masuk surga tanpa mampir ke neraka, namun teringat tiba-tiba bahwa diri penuh dengan dosa. Seketika dalam sadar bahwa semua yang telah kusebutkan adalah satu contoh yang tak wajar. Bagaimana mungkin bisa seorang hamba memperoleh segala kenikmatan tanpa adanya rintangan, sebuah kemustahilan yang terbalut oleh khayalan. Begitulah kiranya sedikit gambaran tentang keadaan manusia. Banyak yang menginginkan kebahagiaan, namun di sisi lain juga mengharap tidak adanya kesulitan. Menginginkan kesuksesan, namun tak mau berjumpa dengan rintangan. Perlu kita ingat bahwa manusia itu diciptakan selalu dalam keadaan susah payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Quran Surat Al-Balad ayat keempat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan kata al-insan yang berarti manusia, bahwa manusia yang dimaksud ialah mencakup semua jenis manusia, baik yang memiliki sifat terpuji maupun tercela, beriman maupun yang tak beriman. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah payah. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin membantah prasangka sebagian orang yang mengatakan bahwa di dunia ini adalah tempat yang menyenangkan tanpa adanya kesulitan. Padahal Allah Azza wa Jalla menjadikan manusia dalam keadaan sulit dan payah sepanjang hidupnya, bahkan sejak kelahirannya. Inilah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa seorang anak sudah mengalami kepayahan semenjak lahir. Beberapa bentuk kepayahan itu diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat dilahirkan, pusarnya dipotong. Pada saat itu, ia pun harus menyusu kepada ibunya. Bersamaan dengan itu, terkadang ASI ibunya tidak mengalir dengan lancar. Kedua, ketika giginya tumbuh, ia merasakan sakit dan badannya panas. Ketiga, setelah tumbuh dewasa, ia harus menghadapi kehidupannya. 4. Setelah menikah, ia harus menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kelima, pada masa tua, badannya pun mulai lemah. Ia terus-menerus mengalami kepayahan dan akhirnya meninggal dunia. 6. Di dalam kubur, ia akan ditanyai oleh malaikat. Yang ketujuh, kemudian ia dibangkitkan lagi dalam keadaan susah payah. Semua itu, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan keberadaan Tuhan yang mengatur dirinya, yaitu diri orang tersebut. Seandainya tidak ada yang mengatur, ia tentu tidak akan memilih kesulitan tersebut. Oleh karena itu, sudah seharusnya ia tunduk
kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusannya. Jika demikian adanya, maka termasuk hal yang aneh apabila ada seseorang menginginkan kebahagiaan tanpa melewati berbagai macam rintangan. Kemustahilanlah yang akan ia dapatkan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, berangan-angan adalah suatu hal yang mubah. Bahkan terkadang hal itu bisa membuat seorang hamba lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jika angan-angan tersebut melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan yang sedang dijalani oleh seorang hamba. Ia bertawakal kepada Allah, ia serahkan semua hasilnya hanya kepada Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla." Jika ada di antara kalian yang sedang berangan-angan, maka perbanyaklah, karena sejatinya ia sedang meminta sesuatu kepada Rabb-Nya azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Mengenai hal ini, salah seorang ulama ahli tafsir yang bernama Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadis ini berlaku bagi orang yang berangan-angan pada sesuatu yang mubah, baik permasalahan dunia maupun akhirat. Maka sudah semestinya apa yang ia angankan adalah sesuatu yang berkaitan dengan Allah, yaitu masalah-masalah akhirat. Sebesar apapun angan-angannya, permintaannya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was'alullaha min fadlih." Mintalah kalian kepada Allah atas karunia-Nya, atau dari karunia-Nya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk angan yang diperbolehkan ialah berangan-angan untuk memiliki sesuatu agar bisa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan keadaan seseorang yang berangan-angan. Kemudian dengan angan-angannya tersebut ia mendapatkan pahala. Innamad dunya li arba'atin nafar. Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk 4 orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaki fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberi harta dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dengan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan hartanya tersebut ia menyambung tali silaturahim. Ia juga mengetahui bahwa Allah juga memiliki hak atas hartanya. Dia melakukan atau menunaikan zakat. Inilah tingkatan yang paling baik. Fahadha bi afdoli al-manazil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan yang pertama inilah tingkatan yang paling baik yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang kedua kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyyati yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan. Yang kedua yaitu seseorang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala namun ia tidak diberi harta. Dia memiliki niat yang tulus, dia memiliki niat yang benar, seraya mengatakan, seandainya aku memiliki harta kekayaan seperti halnya si fulan, yaitu yang pertama tadi, yang dia memiliki ilmu, memiliki harta, kemudian dengan ilmu dan hartanya itu digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Seandainya aku memiliki harta kekayaan seperti halnya si fulan tadi yang digunakan untuk di jalan Allah, niscaya aku akan melakukan amalan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa.
Lalu perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut. Dengan angan-angannya ini mereka berdua mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Lalu yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Kemudian yang ketiga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah namun tidak dikaruniai ilmu, lalu ia menghabiskan hartanya tanpa ilmu, maksudnya adalah di jalan yang tidak benar. Hartanya dihabiskan pada jalan yang tidak seharusnya ia habiskan padanya. Artinya dia menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya, untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat dia, bahkan dunia dia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu beliau, yaitu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, la yattaki fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Orang golongan ketiga ini dengan hartanya itu malah membuat dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberikan harta yang banyak, namun hartanya ini bukannya menambah ketaatan tapi malah menambah kemaksiatan. Ia juga tidak menyambung tali silaturahim serta tidak mengetahui hak Allah dari hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah tingkatan manusia yang paling buruk. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Lalu golongan yang keempat, seorang hamba yang tidak diberi harta maupun ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ia mengatakan, seandainya aku memiliki harta seperti yang dimiliki si fulan, yaitu yang ketiga, niscaya aku akan menghabiskan hartaku sebagaimana yang ia lakukan. Yaitu angan-angan dia itu mengharapkan memiliki harta yang banyak lalu dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Dengan niatnya ini maka dosa keduanya itu sama. Subhanallah. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau menyatakan hadis ini derajatnya hasan sahih. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang memiliki keutamaan, kemudian kita berandai-andai ingin bisa seperti dia tanpa membenci orang tersebut dan tidak pula mendoakan keburukan kepadanya, maka hal ini diperbolehkan, bahkan dapat menghasilkan pahala. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Dan hasad di sini adalah hasad yang berbeda dengan hasad pada umumnya, yaitu ghibtah. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh merasa iri kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yaitu kita boleh iri kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan harta, lalu dia gunakan harta tersebut di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh itu iri sama orang yang seperti itu. Wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kemudian orang yang kedua, yaitu seseorang
yang Allah berikan hikmah atau ilmu, dipahamkan agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kita diperbolehkan jamaah sekalian, kita diperbolehkan untuk iri kepada orang-orang yang seperti itu. Dan irinya itu tanpa ada rasa ingin menjatuhkan mereka. Ya. Oleh karena itu disebutkan di sini oleh penulis, hasad atau dengki yang dimaksud dalam hadis ini ialah hasad yang diperbolehkan, bukan hasad yang tercela. Dia menginginkan kebaikan yang ada pada saudaranya tanpa ada keinginan untuk mencelakainya, dan tidak pula berdoa kepada Allah agar kebaikan tersebut hilang dari saudaranya. Istilah ini disebut pula dengan ghibthah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada'i wa in mata ala firashihi." Barang siapa meminta dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya bisa mati syahid, maka Allah akan mengangkat derajatnya seperti derajat orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun nantinya dia akan mati di atas ranjangnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Lihatlah bagaimana terpujinya berangan-angan sampai jika ada seseorang menginginkan dirinya agar bisa mati syahid dan dia jujur dalam keinginannya tersebut, maka Allah akan mengabulkannya. Allah Subhanahu wa taala akan samakan derajatnya dengan orang-orang yang mati syahid. Inilah beberapa contoh angan-angan yang terpuji dan boleh untuk dilakukan. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, namun kita juga harus tahu bahwa ada angan-angan yang tercela. Dengannya seorang hamba bisa mendapatkan dosa. Dengannya pula amalan seorang hamba bisa menjadi rusak. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, tidaklah seorang hamba sering berangan-angan, melainkan hal tersebut akan merusak amalannya. Dengan banyak berangan-angan, maka ia akan lalai dalam melakukan kebaikan. Ia akan terus menganggap bahwa waktu masih panjang dan usia pun masih sedikit berkurang. Para pendengar, azani Allah wa iyyakum, di antara angan-angan yang tercela ialah berharap agar sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Misal, ada seseorang mengatakan, seandainya perjudian itu halal, pasti aku bisa kaya raya. Atau mengatakan, seandainya mengkonsumsi narkoba itu halal, niscaya aku bisa merasakan ketenangan dalam hidup. Dan yang semisalnya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang munafik mengatakan hal yang serupa. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berangkat untuk mengikuti perang Uhud dan sebagian besar dari mereka gugur, orang-orang munafik yang tidak ikut perang mengatakan, andaikan mereka mengikuti kita, andaikan mereka ini kaum muslimin mengikuti kita, mengikuti apa yang kita lakukan ini, yaitu tidak mengikuti peperangan, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Nah, perkataan mereka ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diabadikan sebagai perandaian yang tercela. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Orang-orang munafik mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak ikut pergi berperang. Ya. Ketika mereka mengatakan kepada saudara-saudaranya ini, kondisi atau posisi mereka itu tidak ikut perang. Apa yang mereka katakan? Lau ata'una ma qutilu.
Seandainya mereka mengikuti kita, tidak ikut perang, duduk-duduk aja di sini, tentulah mereka tidak akan terbunuh. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung bantah ucapan mereka, Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik, coba kalau bisa kalian tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 168. Yang namanya kematian itu pasti akan menjumpai semua orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah gaya bicara orang-orang munafik itu. Kalimatnya seakan menunjukkan kebenaran, padahal tidak. Dia berandai-andai pada sesuatu yang tidak benar. Bahkan seakan mereka ingin berhujjah dengan perkataan mereka bahwa apa yang dilakukan oleh mereka adalah suatu kebenaran. Anggapan mereka dengan tidak mengikuti peperangan bisa terhindar dari kematian. Mereka lupa bahwa kematian akan selalu mengintai dimanapun mereka berada. Mereka tak bisa menghentikannya jika sudah waktunya telah tiba. Tak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Ketentuan Allah yang satu ini memang tak ada tandingnya. Banyak manusia ingin bisa lari darinya, namun tak akan pernah bisa. Itulah beberapa angan-angan yang tidak diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga lisan kita dari angan-angan yang tercela dan dari perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk diucapkan. Allahumma amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Insya Allah untuk bab yang selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.